Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Fantastik, luar biasa, yes. Baik, seperti biasa, coba untuk sebelum kita mulai pembelajaran, perwakilan satu orang kepala kelas menceritakan terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Ibu persilahkan untuk maju ke depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita sudah berdoa. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak. Coba anak-anak perhatikan teman sebangkunya yang hari ini tidak masuk. Baik, hadir semua? Ya, baik, hari ini hadir semua dan siswa ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, anak-anak ada yang masih ingat minggu yang lalu kita pembelajaran apa? Iya, kata Tilon apa? Iya, betul. Kemarin kita belajar tentang jenis-jenis teks narasi dan teks narasi berupa cerita, fabel. Ada yang masih ingat nggak apa saja jenis teks narasi? Yang pertama, satu. Iya, jenis teks narasi yang pertama adalah cerita, fabel. Kemudian yang kedua adalah cerita pengalaman dan yang ketiga adalah cerita imajinasi. Apa itu cerita fabel? Ada yang masih ingat cerita fabel apa? Iya, betul, kata Cerisan. Kemarin kita cerita fabel itu adalah cerita dongeng tentang binatang. Contohnya apa? Contoh misalnya cerita fabelnya Mumu yang baik hati, Raja Hutan yang sombong, dan seterusnya. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang cerita pengalaman. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu cerita pengalaman? Iya, betul. Apa Melni? Ya, kata Melni, cerita pengalaman itu adalah cerita suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Apa saja ciri-ciri dari cerita pengalaman? Coba perhatikan di depan ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah urutan waktu. Urutan waktu itu gimana sih? Ya, betul. Urutan waktu itu adalah contohnya misalnya semester lalu, minggu pagi, dan seterusnya. Kemudian cerita peristiwa. Apa cerita peristiwa? Kejadian yang dialami si tokoh, peristiwanya kayak gimana dan emosinya. Kemudian tokoh latar alurnya. Tokohnya orang yang ada di dalam cerita pengalaman tersebut. Latarnya, tempatnya di mana dan alurnya. Kemudian selanjutnya habis ciri-ciri apa? Iya, betul. Yang selanjutnya itu adalah struktur teks cerita pengalaman. Apa saja strukturnya? Yang pertama, orientasi. Apa isinya dari orientasi? Isinya adalah pembukaan cerita, memperkenalkan tokoh dan latarnya. Kemudian yang kedua itu adalah peristiwa. Apa peristiwa isinya? Peristiwa adalah rangkaian kejadian yang dialami tokoh. Kemudian yang ketiga apa? Strukturnya yang ketiga. Iya, betul. Yang ketiga adalah penutup. Apa itu penutup? Penutup isinya itu adalah akhir cerita dan kesan pesan si tokoh. Nah, anak-anak coba perhatikan. Di sini ada cerita pengalaman yang berjudul tentang pengalaman pertamaku bersepeda. Nah, anak-anak akan membaca cerita pengalaman tersebut. Nanti Ibu akan kasih waktu untuk anak-anak. Kemudian anak-anak menentukan ciri-cirinya dan struktur dari cerita pengalaman tentang pertamaku bersepeda. Nah, baik. Karena sudah selesai, selanjutnya kita akan membahas tentang pengalaman pertamaku bersepeda. Nah, apa tadi? Yang pertama itu adalah tentang ciri-cirinya. Urutan waktu, kapan terjadinya pengalaman pertamaku bersepeda? Waktunya itu adalah minggu pagi. Peristiwanya kayak gimana? Apa peristiwanya? Yaitu kejadiannya kayak gimana? Awalnya dia terjatuh, dia takut, dan karena semangat dan dorongan dari ayahnya, dia akhirnya berani untuk menaiki dan mengayuh sepedanya. Kemudian tokoh latarnya, siapa tokohnya? Aku, misalnya akunya si Melni, si Srisan, dan si Dilon. Latarnya di mana? Di rumah, sedangkan alurnya itu adalah alur maju.
Untuk strukturnya ada 3 tadi. Kita tentukan yang mana, orientasi yang mana. Ya betul, orientasi itu paragraf pertama, sedangkan peristiwa itu paragraf kedua, dan yang penutup itu adalah paragraf ketiga. Baik, selanjutnya karena kalian sudah memahami mengenai cerita pengalaman yang telah disampaikan tadi dan mengetahui ciri-ciri dan strukturnya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah anak-anak membuat cerita pengalaman anak-anak sendiri, nanti dibacakan di depan kelas. Karena selesai semua untuk tugasnya, Ibu persilahkan untuk absen pertama membacakan cerita pengalamannya. Ibu persilahkan untuk Adrian maju ke depan. Tepuk tangan untuk Adrian. Good job ya, sudah bagus cerita pengalaman yang disampaikan Adrian. Coba Ibu bertanya anak-anak, siapa yang masih ingat apa cerita pengalaman yang disampaikan oleh Adrian? Coba siapa yang di belakang tidak fokus, ada yang masih ingat? Coba sebelum lebih lanjut kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mengingat, mendengar, fokus. Nah, baik anak-anak, ada yang masih ingat apa cerita pengalaman yang disampaikan Adrian? Coba angkat tangannya. Ya, apa Cerisan? Ya, betul kata Cerisan. Cerita pengalaman yang disampaikan oleh si Adrian adalah pergi ke rumah nenek. Apa urutan waktunya gimana? Urutan waktunya kapan peristiwa itu terjadi? Ya betul, semester lalu. Kemudian peristiwanya kayak gimana? Cerita yang dialami si Adrian. Ya, dia pergi ke sana memakan waktu 2 jam. Sampainya di sana dia berlari ke kebun belakang rumah si nenek. Kemudian apa saja yang dilakukan si Adrian selama di rumahnya nenek? Ya betul, dia menyiram tanaman, memberi makan ayam, dan memetik sayuran. Kemudian apa suasananya di sana? Sejuk dan tenang. Untuk latarnya di mana? Ya betul, latarnya ada di desa. Anak-anak semuanya sudah presentasi dan kalian sudah menyampaikan cerita pengalaman kalian dengan bagus dan memahami apa yang materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah, yaitu cerita imajinatif. Cerita imajinatifnya adalah anak-anak membuat cerita berdasarkan imajinatif anak-anak dan kreativitas anak-anak. Minimal ceritanya itu adalah 3 paragraf. Kemudian anak-anak tentukan tokohnya, rangkaian kejadian yang dialami anak-anak, apa saja yang dialami si anak-anak di dalam cerita imajinatif anak-anak tersebut. Kemudian rangkaian kejadiannya, tokoh, dan bagaimana si anak-anak menangani suatu kejadian yang dialami si anak-anak. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai materi dan PR-nya di rumah mengenai cerita pengalaman dan cerita imajinatif? Selanjutnya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri mengenai materinya cerita pengalaman, apa yang sudah anak-anak pelajari tadi? Ya, yaitu adalah tentang ciri-ciri cerita pengalaman, struktur cerita pengalaman, dan membuat cerita pengalaman. Tujuannya apa membuat cerita pengalaman? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ya, tujuannya adalah menghibur, memberikan pesan moral, dan memberikan pengalaman. Nah, baik anak-anak, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Sampai ketemu di materi pembelajaran minggu depan. Jangan lupa untuk PR-nya dikerjakan mengenai cerita imajinatif menggunakan imajinasi anak-anak sendiri. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat siang.